Perkembangan industri teknologi informasi kini memberikan dukungan yang signifikan terhadap kinerja perbankan. Dan untuk itulah digelar Financial Technology 2016 yang menandai tren masyarakat yang kini memiliki lebih banyak akses pembayaran lewat sistem online serta mampu mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga memangkas harga barang. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Didukung oleh bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Otoritas Jasa Keuangan menggelar Indonesia Financial Technology, Fintech Festival and Conference dengan tema Fintech to Improve Financial Inclusion and Efficiency. Dengan diselenggarakannya acara ini, pemerintah berharap layanan perbankan dapat menjangkau ke seluruh pelosok daerah agar dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah mencatat baru sekitar 21,8% penduduk Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan secara baik kepada lembaga keuangan. Kita tahu Indonesia memiliki 17.000 pulau. Data yang saya punyai baru 21,8 penduduk Indonesia yang tercatat literasi keuangannya atau tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasanya terkategori baik. Saya tadi senang sekali mendengar bahwa beberapa anak-anak muda telah mengembangkan fintech, mengembangkan teknologi keuangan yang aplikasi-aplikasi seperti itu akan sangat bermanfaat bagi usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara pun menyambut baik teknologi di sektor keuangan ini. Ia mengaku pihaknya tak akan membuat regulasi yang terlalu rumit agar fintech bisa berkembang. Karena ini sesuatu yang baru, saya berharap semua pihak, regulator ya, termasuk saya pun regulator di bidang teknologinya, itu tidak membuat aturan yang terlalu detail dahulu. Biarkan berkembang dulu, buat suatu koridor. Jadi semua mempunyai passion, mempunyai gairah untuk mengembangkan sesuatu. Di kita itu, ini lahan untuk baik anak muda Indonesia, startup, atau siapapun yang ingin membuat suatu bisnis proses yang baik dalam konteks keuangan di Indonesia. Indonesia Financial Technology Fintech Festival and Conference berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 Agustus 2016 di Indonesia Convention and Exhibition BSD Tangerang, Banten. Peran finansial teknologi pada industri keuangan global cukup signifikan, terutama dalam menciptakan momentum pertumbuhan inklusi keuangan. Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan Roslani, menyambut baik financial teknologi di Indonesia karena menurutnya fintech bisa memperluas akses masyarakat Indonesia ke sektor keuangan dan perbankan. Ini lebih bisa menjangkau masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang ada tersebar di pulau-pulau gitu. Karena kalau akses perbankan tadi seperti saya sampaikan, yang punya akses perbankan Indonesia masih 20%, jadi 80% belum ada akses perbankan. Yang sudah ada akses keuangan itu baru 36%. Pertama, financial inclusion itu bisa tercapai. Yang kedua, efisiensi dari segi ekonomi, diantaranya memotong mata rantai yang memang bisa distribusi yang bisa kita lebih sederhanakan. Rangkaian acara dialog pun digelar oleh para direksi Bank BUMN dan Bank Swasta. Di antaranya Senior Executive Vice President BRI Irianto, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryo Atmojo, Direktur Bank BTPN Jimmy Suhenda, dan Presiden Komisaris PT Bank DBS Indonesia Susantan. Pihak penyelenggara pun mengapresiasi pelaku industri keuangan yang membantu pengembangan industri fintech di Indonesia. Salah satunya adalah Bank DBS yang telah mendapatkan penghargaan sebagai bank digital terbaik di dunia dalam ajang Euromoney Awards for Excellence bulan Juli lalu. So actually the award came quite early for us and it was a pleasant surprise. For us, I think we won the award because DBS is 100% focused on innovation. So I think also the fact that DBS has been able to change the innovation culture in the bank. From the most senior to the most junior person, everyone is thinking about how to innovate, how to do better, how to try new things, how to fail. Maybe we have to fail to learn. And I think the cultural shift, the ability to design for no operations, design for straight-through processing, and also the big move towards focus on the customer journey is why we won the Best Digital Bank of the Year award.
Digibank adalah sistem perbankan tanpa kantor cabang, kertas, ataupun tanda tangan dengan memanfaatkan gabungan teknologi keuangan. Aplikasi Digibank yang sudah diterapkan di India April lalu nantinya juga akan diterapkan di Indonesia. Diharapkan aplikasi ini dapat memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi keuangan sampai pelosok tanah air. Didukung oleh